Pewaris terakhir sang presidir. Bab 41. Abraham memiliku. Ayo Geni, kita pergi. Melati memegang pergelangan tangan Geni dan membawanya menuju ke pintu keluar. Tapi Mom, Geni masih ingin bicara dengan Bram. Nanti saja kamu lakukan. Kenapa kita harus mengalah pada perempuan itu? Seakan-akan kita memberi kesempatan padanya untuk mendekati Bram, ucap Geni yang saat itu mengemudikan kendaraannya menuju ke kediaman Rikar. Waktunya kurang tepat, Geni. Kita harus menyusun rencana bagaimana caranya agar Bram tetap bersamamu dan tentunya dapat berpihak pada kita, balas Melati yang saat itu duduk di kursi penumpang. Maksud Mom, kita harus mengalah bukan karena Maya tetapi karena Davan. Benar sekali, hanya Davan satu-satunya cara agar semua aset dan perusahaan Abraham bisa kita miliki. Dengan kata lain, kita harus berbaik-baik padanya. Baiklah, kalau itu yang menurut Momi yang terbaik, asal Momi ingat saja berapa persen yang Geni dapatkan dari semua itu. Kamu tenang saja, semua pasti akan dapat. Tidak berselang lama kemudian, mobil mereka tiba di depan sebuah rumah mewah. Melati dan Geni segera keluar dari dalam mobil dan langsung menuju ke arah pintu masuk. Dari mana saja kalian? Rikar yang saat itu sedang duduk di sofa ruang tamu. Kami baru saja menemui Abraham. Melati duduk di samping Rikar, sedangkan Geni duduk berhadapan dengan mereka. Terus, kenapa raut wajah kalian terlihat kurang senang? Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Kami bertemu dengan Maya dan Davan di sana. Jadi, karena mereka berdua itu, sehingga kalian pulang secepat ini. Siapa lagi? Abraham lebih memilih mereka ketimbang kami. Sayang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin bukan kita hanya berdiam tanpa melakukan apa-apa. Betul, Dedi. Sepertinya Abraham kini lebih mempercayai Maya dan Davan ketimbang kita. Itu yang selama ini aku khawatirkan. Makanya aku tidak menyuruh orang-orangku untuk mencari Maya dan Davan selama ini. Davan sudah besar dan sebentar lagi akan menjadi pewaris Abraham. Jika semua itu sampai terjadi, maka rencana yang selama bertahun-tahun lamanya kita rancang dengan baik akan sirna begitu saja. Ini juga semua karena Elin. Dialah yang menyebabkan Maya dan Davan ke kota ini lagi. Elin bukanlah Elin yang dulu, yang dengan mudah bisa kita hadapi. Sekarang dia memiliki kuasa di kota ini. Perusahaannya hampir ada di seluruh kota, bahkan di setiap negara. Apalagi sekarang Abraham pasti berada di pihaknya. Terus, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa kita harus memakai cara lama mengandalkan Abraham? Melati menatap dekat pada Rikar. Mana mau Abraham melakukan semua itu lagi. Jalan satu-satunya yaitu Davan. Dia masih sangat muda dan mudah bagi kita untuk membujuknya agar dia mau bekerja sama dengan kita. Itu juga yang aku pikirkan selama ini. Terus, bagaimana caranya agar semua itu bisa terlaksana? Nanti kita pikirkan bagaimana baiknya. Sekarang kalian berdua terus dekati Abraham. Aku takut Abraham lebih mempercayai Maya ketimbang kita. Sepertinya anak itu bukan perempuan biasa. Dari cara bicaranya saja, kita sudah tahu kalau dia itu berpendidikan tinggi. Melati dan Geni mengangguk. Mereka berdua paham apa maksud ucapan Rikar barusan. Waktu terus berlalu hingga tidak terasa 2 minggu sudah sejak peristiwa itu. Abraham sudah kembali ke mansion. Maya merawat Abraham hingga keadaan Abraham semakin membaik. Pagi itu, Maya sudah menyiapkan sarapan pagi buat kedua pria tampan yang masih berada
di dalam kamar mereka. Para koki turut membantu Maya menyiapkan kebutuhan majikan mereka itu. "Nyonya, apa masih ada yang Anda butuhkan?" tanya seorang koki yang saat itu sudah selesai menata berbagai macam hidangan di atas meja. "Aku rasa sudah cukup, Pak Agus, dan terima kasih atas bantuannya." "Sama-sama, Nyonya. Kalau begitu saya undur diri dulu untuk membereskan perabot yang sudah kita gunakan tadi." "Silahkan." Sepeninggalan Pak Agus, Maya keluar dari dalam ruang makan menuju ke arah tangga dan berdiri di anak tangga paling bawah. "Bram, Dapan, ayo sarapan dulu. Ibu sudah menyiapkan sarapan pagi kesukaan kalian," panggil Maya pada kedua jagoannya. "Iya sayang, sebentar lagi Bu," balas Abraham dan Davan bersamaan di dalam ruangan yang berbeda. Tidak berselang lama kemudian keduanya keluar dari dalam ruangan mereka masing-masing dengan mengenakan jas dan juga dasi. Sepertinya hari ini Abraham dan Dapan akan ke perusahaan Graphic Group. Keduanya benar-benar mirip saat menuruni tangga. Abraham merangkul pundak Davan lalu tersenyum padanya. "Sayang, kenapa kamu menatap kami seperti itu? Apa baru kali ini kamu melihat pria setampan kami?" ucap Abraham sedikit menoleh ke arah Davan. "Kalian benar-benar mirip, hanya beda generasi. Nak, kemarilah, biar ibu memperbaiki jas dan juga dasimu." Belum juga Dapan melangkah, Abraham sudah mendahulunya. "Stop, ayah dulu baru kamu." "Ayah," protes Davan. Sudah, kemarilah." Maya merapikan jas dan juga dasi Abraham. Sesekali Abraham menatap wajah perempuan cantik yang ada di hadapannya. "Mai, bulan depan resepsi pernikahan kita akan digelar. Aku sudah tidak sabar ingin duduk berdampingan denganmu di atas pelaminan nantinya." Abraham memegang tangan Maya. "Jika itu menurut kamu yang terbaik, aku ikhlas menjadi pendampingmu, Bram." "Terima kasih sayang. Aku benar-benar bahagia bisa memiliki istri sebaik dan secantik dirimu." Kangen-kangenannya sudah dulu ayah. Biarkan ibu juga merapikan jas dan dasi Davan. "Maaf, sampai lupa sayang. Saking bahagianya ayah bisa memiliki keluarga kecil seperti ini." Abraham sedikit maju, lalu berdiri di samping Maya. Maya segera merapikan jas dan dasi Davan dan tidak lupa merapikan tatanan rambut putranya itu. "Ayo kalian sarapan dulu, nanti keburu dingin," ajak Maya pada keduanya. Ketiganya pun melangkah ke arah ruang makan. "Nah, silakan." Maya meletakkan piring di depan Abraham dan Dapan setelah sebelumnya sudah mengisi nasi dan lauk. "Kenapa kamu tidak ikut sarapan dengan kami, sayang?" tanya Abraham pada Maya. "Aku nanti saja. Aku kan tinggal di rumah sedangkan kalian bekerja. Jadi yang harus diutamakan itu kalian." Balas Maya tersenyum. "Kamu memang calon istri dan ibu terbaik bagi kami." Senyum Abraham lalu mulai menyantap hidangan yang ada di hadapannya. Tidak lama kemudian Abraham dan Dapan sudah menyelesaikan sarapan pagi mereka. Kedua pria itu segera berdiri dan melangkah keluar mansion, tentunya diikuti oleh Maya dari arah belakang. "Sayang, kami berangkat dulu. Jika ada apa-apa, tolong segera kabari aku." Abraham menyingkirkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah cantik Maya. "Pasti, hati-hati dan bekerjalah yang rajin," balas Maya menyerahkan tas kerja Abraham. "Dapan permisi dulu ya Bu." Dapan menyalin tangan Maya. "Kamu juga hati-hati sayang. Dengarkan baik-baik apa kata ayahmu
dan sekretaris Leon. Usap Maya pada punggung Dapan. Setelah obrolan singkat itu, keduanya pun segera masuk ke dalam mobil. Mobil yang dikemudikan sekretaris Leon membawa mereka ke perusahaan Graphic Group. Tidak lama kepergian Abraham, Dapan, dan sekretaris Leon, sebuah mobil mewah masuk ke dalam halaman mansion. Maya, tunggu dulu. Seorang perempuan cantik berlari kecil mendekati Maya yang saat itu sudah berbalik masuk ke dalam mansion. Gini? Ada apa lagi dia datang kemari? Maya berbalik dan mendapati Geni sudah berdiri di depannya. Wow, sekarang kamu sudah menjadi nyonya di mansion ini, yang harusnya menjadi posisiku. Syukurlah, Abraham memilihku untuk itu. Balas Maya datar. Kamu memang pandai memanfaatkan situasi. Kalau saja aku menjadi kamu, mungkin aku sudah pergi meninggalkan kota ini. Untuk apa juga aku harus meninggalkan kota ini? Toh, anak dan ayah anakku ada di kota ini. Ternyata benar kata Momi. Kamu benar-benar jenius, Maya. Mulai hari ini, aku janji akan merebut kembali Abraham dari tanganmu seperti dulu. Lakukan saja bila kamu bisa. Ada baiknya kamu mencari pria lain yang benar-benar menyayangimu, bukan mengharapkan pria yang tidak peduli denganmu. Aku permisi. Maya meninggalkan Geni, masuk ke dalam mansion. Maya, aku belum selesai bicara denganmu. Geni mencoba masuk ke dalam mansion, tetapi segera dicegah oleh para penjaga di sana. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.